Hello, welcome to podcast Anak Diari. Di podcast kali ini, Anak Diari akan berbicara tentang bangunan bersejarah yang ada di kota Pematang Siantar. Penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Bangunan yang pertama adalah Tugu Becak Siantar. Salah satu daya tarik yang dimiliki kota Pematang Siantar kini telah diabadikan dengan dibangunnya sebuah Tugu Becak Siantar. Becak asli Siantar yang kerap disingkat BSA memang sudah diakui jadi ikon di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Becak motor yang sangat bernilai sejarah ini adalah hasil pabrikan Inggris produksi tahun 1940-an ke atas dengan kapasitas mesin 350 hingga 500 cc. Namun, motor BSA yang umurnya sudah ujur ini masih terlihat garang di jalanan kota Siantar. Becak motor ini merupakan peninggalan Belanda pada Perang Dunia Kedua. Becak Siantar ini sangat terkenal dan memiliki cerita sejarah yang mendalam bagi warga kota Pematang Siantar. Pasalnya, motor yang digunakan pada transportasi ini merupakan motor peninggalan Belanda pada zaman Perang Dunia Kedua. Sebagaimana kita tahu, nilai sejarah BSA ini layak dijunjung sebagai kenangan yang menakjubkan atas perjalanan kota bekas keresidenan ini. Sepeda motor buatan tahun 1941 inilah yang ikut dibawa pasukan sekutu ke Pematang Siantar. Tentara sekutu termasuk Inggris pun kalah berperang. Lalu sepeda motor milik mereka ditinggalkan begitu saja. Namun ada juga pengusaha perkebunan Belanda dan Eropa sebagian memberikan sepeda motor itu secara cuma-cuma kepada warga pribumi. BSA sendiri masuk ke Indonesia pada masa revolusi fisik, yaitu setelah kemerdekaan hingga 1949. BSA menyebar ke setiap daerah bekas jajahan Belanda termasuk Siantar. Lapangan Merdeka Pematang Siantar tahun 1957 sampai 2004. Lapangan Merdeka Pematang Siantar merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda. Lapangan ini mulai berkembang dan dibenahi seiring dengan masuknya perkebunan ke Simalungun dan Pematang Siantar dijadikan sebagai gemeente dan pusat kontrol Belanda pada tahun 1907. Lapangan ini dijadikan esplanade atau alun-alun kota. Setelah kantor gemeente selesai dibangun tepat di depan lapangan pada tahun 1920. Lapangan yang berada di pusat kota ini juga berfungsi sebagai tempat upacara dan kegiatan hari besar pemerintah Belanda. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Belanda berusaha merebut kembali kekuasaan di Pematang Siantar dan menjadikan Siantar Hotel yang berada di belakang lapangan sebagai markas. Lapangan ini juga dijadikan Belanda sebagai salah satu basis pertahanan dengan membangun bunker di bawahnya dan menghubungkan Siantar Hotel dengan pabrik es. Pada peristiwa Siantar Hotel 15 Oktober 1945 dan agresi militer 2 tahun 1948, lapangan ini menjadi salah satu medan pertempuran antara TNI dan pasukan Belanda. Setelah pemerintahan daerah kembali berjalan, Lapangan Merdeka tetap difungsikan sebagai tempat upacara dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, Lapangan Merdeka mulai mengalami perubahan pasca otonomi daerah tahun 1957 dan terjadinya perkembangan pesat kota Pematang Siantar pada tahun 1960. Perubahan tersebut mulai dari fungsinya yang menjadi hutan kota, dikomersilkan hingga sebagai lokasi prostitusi tanpa marketplace. Faktor-faktor perubahan berasal dari pemerintahan, pihak pengelolaan, masyarakat, dan oknum tertentu. Demikianlah penulis mencoba menggambarkan Lapangan Merdeka pada tahun 1957 sampai 2004.
terkait dengan perubahan fungsi dan pemanfaatannya ditinjau dari segi historis. Penulis berkeyakinan bahwa Lapangan Merdeka sebagai salah satu warisan sejarah dan budaya di Pematang Siantar memiliki sejarah cukup panjang yang mendampingi perkembangan kota Pematang Siantar. Oleh karena itu, pengenalan, pembenahan, dan pelestarian diperlukan baik dari pemerintahan maupun masyarakat, guna menjaga salah satu warisan yang kedepannya bisa menceritakan keadaan kota Pematang Siantar di masa dahulu.